setelah balik ke Indonesia, mereka berpikir bahwa enggak seindah yang gue bayangin waktu kuliah. Enggak seindah yang gue bayangin waktu kuliah. Pulang luar negeri kita tuh kayak akan kita akan membuat ternyata enggak seindah yang lu bayangin gitu loh. Do you reckon that study in Indonesia is not really give you global experience? Is at the end you try to apply to UK? Boleh dong di-spill brandnya yang lagi skincare-nya, ya sekalian promosi lah di sini. Oke, brandnya namanya Alture Beauty and Wellness. Jadi punya rencana untuk ikut kompetisi-kompetisi. Dan itu menjadi wawasan bagi mereka, oh ternyata di luar tuh kita bisa dapat kompetisi ini dan kita bisa dapat hadiah untuk jadi modal loh kayak gitu. Karena kan kalau di Indonesia jarang ya. Maksudnya kita ikut pitch deck, ternyata hadiahnya hanya sebuah sertifikat. Mungkin itu pertama ya, internal dulu yang harus kita buat siap gitu kan Bang. Tapi seorang Tika nanti akan membawa sosial medianya, branding dirinya kepada orang-orang yang akan melihat sosial media itu kepada lebih ke academic life atau kepada hal-hal receh yang gak bermanfaat seperti itu. Ini pertanyaannya menjurus ya. nggak open nih. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus makan juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke tem. Ketika udah punya portfolio yang jelas ya, udah punya pengalaman ngerintis bisnis itu dan mengetahui bahwa Indonesia kaya akan resources, dan yang kalau saya ngelihat riset itu ada dua mazhab. Satu mazhab Scopus-Scopusan, satu mazhab yang we don't care about the Scopus jurnalnya, tapi riset gue kepake. Nah, Tika bisa dikatakan riset gue kepake sama industri, dan itu masyarakat juga bisa merasakan manfaat riset karena saya banyak bicara dengan para PhD. Target mereka adalah Q1, Q2 ya. Dan itu whatever it is, risetnya akan diaplikasikan atau enggak, doesn't matter. Nah, kalau Tika tergolong kepada mazhab yang mana ini? Berarti mazhab yang aplikatif ya Bang ya, yang kedua berarti ya. Oke, nah ini dia. Jadi researcher kadang merasa researcher udah nih jalannya, ini apa bisnis ini bisnis ya, ini policy maker ini juga sendiri. Nah itu yang saya bilang dalam program saya nongkrong bareng PhD, karena saya mencoba bridging sebagai researcher, academician ya, sebagai industri yang mengembangkan industri, sebagai policy maker. How that you gonna do that thing? Kalau di Minang tiga tungku sejarangan. Bagaimana 3 poin ini kita mampu kolaborasi dan elaborasi menjadi satu hal unggulan. Nah ini sejak saya launching program 2017 belum ada yang tertarik menjadi narasumber saya. Nanti kalau aku udah PhD ya Bang, nunggu berapa tahun lagi. Oke, boleh spill dong kampusnya di UK di mana dan kapan mulai belajarnya, dan satu lagi sebelum yang itu dulu ya, nanti ada lagi pertanyaan lebih hot nih. Emang Bang Melki sukanya pertanyaannya yang agak-agak menggelitik ya. Oke, aku insya Allah awal September akan berangkat ke Glasgow, kuliahnya di University of Glasgow, Skotlandia, United Kingdom. Jurusannya? Jurusannya MBA Bang. Lain ya, sama pengalaman kerjanya. Oke, MBA, Master Business Administration. Saya agak kaget ya, di Indonesia tuh MBA fresh graduate bisa gitu loh. Ya, dan saya kaget karena MBA itu at least kalau di Australia, at least you have a 6 years experience in the business. Karena MBA itu you akan ngelola sebuah bisnis dari mulai little thing sampai the big thing ya. Kalau di Australia saya ngeliat bahwa masuk MBA itu dia akan internship ya, mulai dari skala kecil sampai ke multinational company and international company, and then you will see how that company will running and then have a future goal. Nah ini di MBA itu apa aja mata kuliah yang ditawarkan yang akan membantu pengembangan yang akan Tika rencanakan dari bisnis yang sudah mulai jalan ini. Apa mata kuliahnya, seperti apa signifikansi dari mata kuliah tersebut akan mengimpact terhadap bisnis yang sudah jalan ini. Oke. Sebenarnya hampir semua mata kuliahnya sangat
ini ya interesting, bermanfaat juga. Cuman yang aku lihat itu lebih ke strategic manajemen. Jadi gimana caranya? Oke, kita udah punya pengalaman dalam hal manajemen, dalam hal komersial ya, misalnya sales, marketing dan lain-lain. Itu kan sebenarnya aplikatif. Tapi apa yang butuh banget kita itu critical thinking, open minded itu di strategic manajemennya atau strategic planningnya, dan juga itu salah satu mata kuliahnya ya Bang. Dan yang paling aku pengen kenapa aku pengen banget di MBA ini, karena ada yang namanya konsultasi project. Jadi di mana kita punya kesempatan untuk menggunakan potensi atau kemampuan kita, ilmu-ilmu kita itu untuk nantinya sebagai kita tuh bisa kita ngambil project dari beberapa industri yang nanti ada di sana gitu kan. Kita akan membahas suatu case project atau masalah dari mereka, dan kita bisa menggunakan ilmu itu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kan itu langsung aplikatif dari apa yang udah kita pelajari. Itu sih sebenarnya, tapi sisanya sebenarnya teori ya Bang ya. Sebenarnya teori yang bisa kita dalemin, sebenarnya kita bisa cari sih, nggak mesti di kuliah. Cuman experience-nya itu, pengalamannya, ketemu sama cohort-nya, ketemu sama dosennya, bisa diskusi study case, bisa berbagi pengalaman gitu. Karena kalau aku lihat mata kuliahnya adalah bisa kita akses di internet. Kita bisa akses di internet, tapi pengalamannya itu, terus kesempatan untuk bisa menjadi konsultasi project itu bisa menghandle beberapa project dari perusahaan-perusahaan, dan kita bisa menilai nih sudah seberapa lihai sih kita dalam membuat strategic planning, dalam mengatasi masalah-masalah itu, dan nantinya akan jadi lebih mudah nanti pada saat di Indonesia gitu. Salah satunya internship juga sih Bang, ada juga sih kesempatan itu nanti. Ya, sama hal dengan di Australia, mereka akan masuk ya, semester 1 itu kan ada 4 semester MBA ya. Mereka masuk ke perusahaan yang skala kecil, itu langsung praktekin teori seperti apa, itu ada. Nah, saya pernah mendengar sebuah podcast dari sangat terkenal juga lah nih orang Indonesia yang kuliahnya di luar negeri juga, S1 S2-nya. Dan setelah balik ke Indonesia, mereka berpikir bahwa enggak seindah yang gue bayangin waktu kuliah. Ya, jadi hal yang Tika sampaikan tadi, dia merasa setelah dapat, coachnya pastilah world class university, nggak diragukan lagi coachnya, udah malang melintang. Tetapi ada hal-hal yang not applicable. Dan itu nggak sesuai dengan yang digambarkan. Kayaknya kalau pulang luar negeri kita tuh kayak akan kita akan membuat ternyata nggak seindah yang lu bayangin gitu loh. Oke. Itu banyak ya case kayak gitu ya Bang ya. Bisa jadi mungkin kesiapan SDM di sini kali ya Bang ya. Makanya mungkin kita juga dari di MBA itu kan juga belajar yang namanya Human Research Management. Gimana caranya kita mengelola SDM. Nah, ketika kita balik di sini, pastinya ketika kita punya planning, punya project yang mau kita lakukan, kita pasti butuh tim, butuh yang namanya SDM. Nah, gimana caranya kita juga bisa mensiapkan SDM itu untuk mensupport planning kita. Ya, mungkin itu pertama ya, internal dulu yang harus kita buat siap gitu kan Bang. Nah, kerasa sih Bang, bahkan jangan hanya keluar ya, pengalaman kerja sekarang aja tiap daerah tuh beda-beda. Misalnya aku pernah kerja di Medan, beda tuh karakternya sama di Padang. Aku pernah juga pegang area Surabaya, itu beda juga karakternya. Nah, itu kan sesuatu constraint ya, padahal itu adalah internal yang bisa menguatkan dari situ dulu. Jadi menurut aku gimana caranya kita bisa memimpin tim kita untuk bisa satu visi dan misi dengan kita. Nah, ketika itu udah bisa jalan, kita bisa semakin smooth nih menjalankan proyek-proyek kita dan lain-lain. Kalau menurut aku, apapun inisiasi yang ada di Indonesia, insya Allah diterima sama masyarakat. Ya, insya Allah diterima sama masyarakat, dan selama kita konsisten dalam menjalani itu, ya itu akan menjadi besar. Menurut aku, jadi sebenarnya paling pertama adalah siapin dulu internalnya, dari mulai ownernya, dari mulai resource-nya, dari mulai permodalannya. Nah, kalau itu udah siap, baru deh istilahnya kayak kita mau berperang, tapi kita harus siapin dulu senjatanya gitu kan Bang. Jadi kalau menurut aku, ya balik lagi ke diri sendiri sih, dia siap apa enggak menjalani. Jangan berharap kita mendapatkan sesuatu dari orang, tapi kitalah yang harus membuat sesuatu itu gitu.
Wow, luar biasa ya, wajar ya. Kalau saya sih udah nemu nih, ya she deserve the scholarship. Ya Masya Allah Tabarakallah, Tika udah punya pengalaman 6 tahun kurang lebih dan juga memiliki mindset dan pengalaman-pengalaman yang cukup luar biasa. Dan saya rasa itu pas mengambil MBA karena memang akan mengembangkan sebuah bisnis. Dan are you ready dengan ketidakpastian dalam bisnis? Yaitu mental ya, balik lagi ke mental entrepreneurship. Dan itu nggak bisa dari teori perkuliahan aja, emang harus dari diri kita siap nggak jatuh bangun itu gitu. Kalau dibilang ready, ya ready karena pengen gitu kan. Cuman ketika udah masuk itu kan belum tahu ya gimana. Karena yang udah pengalaman sekarang itu aku menjalani bisnis masih slow, maksudnya itu masih remote. Terus ya udahlah kita sebisa kita dengan SDM yang ada, yang penting kita udah memulai gitu. Itu yang baru aku alamin gitu. Tapi nanti ketika aku benar-benar sudah menjadi expert, itu apa ya istilahnya, menyiapkan diri sendiri itu yang perlu kali ya Bang, perlu dilatih dari awal, yang kayak kata Abang. Bahkan seorang entrepreneur itu emang harus dari nol dulu, nggak langsung sukses kayak gitu kan, kecuali punya privilege gitu. Nah makanya kenapa aku nggak muluk-muluk sih Bang, sebenarnya setelah MBA ini nggak langsung aku harus menjadi entrepreneur, enggak. Aku bisa memulai dulu mungkin dengan bergabung di bisnis konsultan, atau aku bergabung di investment capital gitu kan. Jadi aku tahu, untuk menjadi investor tuh kayak gini. Untuk memulai suatu bisnis tuh kayak gini ya, dari konsultan. Jadi aku punya dasar-dasarnya. Jadi pada saat aku udah mulai, aku udah tahu nih apa-apa aja yang perlu aku hindari, aku persiapkan. Jadi istilahnya lebih siap lah. Nggak mulai dari nol banget kayak gitu. Gitu sih. Jadi balik lagi, ketika kamu pengen melakukan sesuatu, nggak mesti kamu langsung harus mencemplungkan diri langsung gitu ya. Kita bisa kok pakai jalur yang lain dulu, nanti balik lagi ke jalur utama kita. It takes time, tapi nggak apa-apa, yang penting tujuannya, kebermanfaatannya, impactnya dapet dimanapun kita berada kayak gitu sih. Jadi are you ready? Ya, ready dan pengen gitu ya. Oke, nah. Nggak suksesnya nanti ya, lihat dulu. Oke, boleh dong di-spill brandnya yang lagi skincare-nya? Ya sekalian promosi lah di sini. Brandnya namanya Alcher Beauty and Wellness. Jadi Alcher itu sebenarnya kepanjangan dari natural, terus ya natural and wellness gitu ya. Dan itu kita bangunnya itu dari tahun 2021 sebenarnya sama teman sesama apoteker ITB juga, cuma kita jauh-jauhan nih. Jadi CEO aku atau foundernya kan founder aku lagi kuliah S2 di UK, S3-nya juga lagi yang satu lagi yang product development-nya juga lagi S3 di UK, dan aku mau kuliah di UK. Jadi mungkin bisnis ini akan ini dulu, yang penting nggak mati aja, jalan kayak biasa aja dulu kayak gitu. Dan itu merupakan multi-purpose product yang sustainable, yang kita pengennya dari bahan-bahan natural, dan kita sebenarnya agak reverse arus. Jadi kayak nggak ngikutin arus. Kalau sekarang kan arus Korea ya Bang ya. Yeah. Mungkin teman-teman di sini juga ngerasa kalau mau berkaca terhadap dunia skincare pasti ke Korea kayak gitu kan. Nah kalau kita tuh melawan arus. Maksudnya melawan arus apa? Kalau Korea itu berbagai macam, misalnya dari mulai serum, toner, essence, pelembab dan lain-lain. Nah kalau kita tuh satu produk untuk berbagai manfaat. Jadi kita mengaplikasikan yang namanya skinimalism, minimalism konsep gitu, skinimalism, simplicity, beauty of simplicity. Tujuannya adalah supaya itu tadi, banyak ya kalau minimalism, bahas minimalism itu banyak banget kan manfaatnya. Nah kita pengen ada kebermanfaatan itu, terus juga kita bisa memberdayakan. Nah kebetulan nih balik lagi, kita kan bahan bakunya itu pepaya. Nah pepaya itu kan merupakan tropical fruit di Indonesia yang sangat banyak, tapi kadang dibuang-buang kayak gitu. Nah, kita tuh pengen ngambil bahan sebanyak-banyak tuh dari petani-petani di Indonesia. Tapi untuk mengolah bahan itu tuh belum ada, Bang. Makanya masih, itu dia tadi. Pengennya sih di dunia research bisa tuh mengolah bahan-bahan baku, bahan-bahan aktif yang nantinya bisa dibuat suatu produk yang ternyata pasar tuh sangat minat loh. Jadi kita tuh pasarnya nggak hanya kita kan base-nya di Jakarta, nggak hanya Jakarta, bahkan udah seluruh Indonesia udah suka nih sama produk ini, meskipun belum masif banget kayak gitu sih Bang. Udah bisa ada di pasaran produknya berarti ya? Masih di marketplace sama di store offline-nya di Bandung dan Jakarta.
Well, bisnis beauty ini adalah bisnis yang memanfaatkan keinginan perempuan ya. Nah itu sejak pandemi saya ngelihat memang banyak sekali ya bermunculan brand-brand yang sifatnya itu memberikan karena orang di Zoom tuh mau kinclong ya, mau kelihatan glowing gitu ya. Nah tapi saya setuju dengan semangat Tika bahwa adalah cintailah produk dalam negeri. Itu moto sebuah brand ya di Indonesia, dan Tika juga berusaha membuat sebuah skincare yang nggak ngelawan arus lah. Kita tuh think out of the box ya. Kita anti mainstream dong. Kalau sebagai pengusaha tuh harus anti mainstream. Karena apa? You harus punya karakter ya. Nah, Time Language Center tuh karakternya kita beda. You feel different kan saat berada di Time Language Center? Ya, tentu. Lihat namanya udah beda, Time Language Center. Jarang di Padang. Jadi waktu aku ke Padang, aku butuh yang namanya mentor pasti ya, Bang. Maksudnya mungkin ada orang-orang yang lulus LPDP dengan usahanya sendiri, tapi ada juga mungkin yang butuh mentor. Dia punya potensi tapi dia butuh diluruskan. Nah, aku cari-cari nih waktu pindah ke Padang ini, aku cari-cari di mana yang bisa bantuin. Kebanyakan tuh cuma les konvensional, les IELTS yang emang hanya ngajar bahasa Inggris, tapi yang dalam bentuk konsultasi itu jarang. Nah, ketika aku kesini, lumayan banyak nih advice dari Bang Melki sendiri, dari pengajar-pengajar di sini terkait dengan masa depan. Jadi apa sih namanya tuh? Future gitu kan. Lebih self reflection, terus apa yang perlu digali ke depannya, apa sih potensi yang bisa dilakukan. Terus juga pastinya dari segi bahasa juga sangat terbantu di sini. Oke Tika, kembali ke brand beauty-nya ya. Jadi ini udah bisa ditemukan di marketplace ya. Itu teman-teman yang penasaran nyobain, nah ini bisa diorder langsung di marketplace. Nanti kita kasih bocoran ya. Teman-teman bisa ngelihat order sini rasakan seperti apa, produk Indonesia original ya. Dan ini juga membantu para petani Indonesia nanti untuk bisa maju bersama ya. Nggak hanya petani luar yang maju. Perlunya researcher itu dalam berkolaborasi dengan industri. Contoh, ada namanya padi satu rumpun ya. Satu rumpun ditanam tapi hasilnya akan menambah sekitar 30% sampai 4% dari rumpun biasa. Nah, ini pentingnya researcher. Jadi researcher mohon ya berkolaborasi dengan pemerintah dan policy maker juga, please pakailah karya-karya anak bangsa, riset-riset ini, dan diberikan privilege kepada mereka untuk mengembangkan usaha. Misalkan sisi permodalan dengan adanya KUR ya, atau legalitasnya, pendirian brandnya, namanya, hak cipta, apalah namanya, itu memang harus dikembangkan oleh sebagai seorang entrepreneurship. Oke, aku mau nanya lagi nih. Bagaimana roadmap dari seorang Tika? Roadmap, aduh. Ini seperti tugas LPDP ya. Tugas PK. Roadmap after ya Bang ya, after lulus. Ya pastinya ketika aku balik, tadi rencana aku dengan ilmu yang udah aku dapatkan, aku akan memulai bisnis, tapi mungkin itu 5 tahun setelahnya gitu ya, setelah itu. Karena aku pengen lebih menggali potensi aku di bisnis konsultan, bisnis analisis, belajar dari tadi ya, pasar di luar sama pasar di sini kan beda. Jadi balik lagi, kita tetap harus belajar dengan pasar di sini gimana. Aku juga pengen bergabung di investment capital. Jadi gimana sih dunia permodalan itu. Dan kedepannya pastinya aku sebenarnya pengen buat semacam bisnis inkubator atau akselerator Bang. Karena sekarang kan kebanyakan terpusatnya tuh di Jawa. Ya kan, sedangkan kalau misalnya di Sumbar ini mungkin udah mulai nih ada yang namanya mentoring entrepreneur, tapi nggak terstruktur dan sistematis dengan baik. Aku pengen buat itu, ya mau dimanapun aku berada lah intinya. Aku pengen buat itu, jadi pengen bantu yang entrepreneur supaya bisnis SME-nya bisa sustainable. Nah itu yang paling susah. Sustainable business itu kan kadang kalau udah viral bisnisnya terus ditinggalkan, terus mati, balik lagi, ganti lagi bisnis. Nah pengennya tuh sustainable, makanya dimulai dari ideation yang benar-benar matang. Nah aku pengen bantu itu. Dan juga di bidang pendidikan pastinya, karena kan kita berkomitmen ya, kita juga pasti pengen membantu dunia pendidikan, baik itu di universitas maupun di sekolah. Aku punya cita-cita sebenarnya, which is nggak tahu kapan bisa terrealisasi, tapi ya step by step lah. Aku pengen buat sekolah, mungkin sama kayak Bang Melki ya, waktu itu kan kita sempat ngobrol-ngobrol, pengen buat sekolah di kampung halaman aku yang berbasis internasional, Islamik, dan juga entrepreneurship gitu, dan memanfaatkan teknologi supaya anak-anak dari mulai kecil sampai dewasa dia tuh sudah termindset kalau misalnya apapun ide yang dia punya kita kembangkan, nggak hanya di bidang akademik. Nanti ketika dia
keluar mungkin dari daerahnya mau ke mana gitu ya, mau ke Jakarta atau mau ke luar negeri, dia tuh udah punya konsep gitu, nggak bingung lagi. Dan aku pengen mulai dari kampung halaman aku sendiri gitu. Itu sih. Jadi endgame-nya nanti di Pasaman nih. Enggak juga. Bisa di mana aja, cuman Pasaman salah satu titik poinnya aku dalam berkontribusi kayak gitu. Oke, Indonesia aku pasti kembali untuk mengabdi. Itulah slogan LPDP ya. Nah, kita doakan Tika semoga sukses ya pendidikannya nanti selama 9 bulan di UK atau 1 tahun. And then 1 tahun di UK and then kembali ke Indonesia. Apakah itu akan kembali ke perusahaan dulu untuk mempelajari hal yang tadi, atau langsung mengembangkan skincare ini, atau memulai bucket list yang udah dirancang dari sekarang. Nah, memang benar ya, roadmap itu penting ya bagi seseorang, karena kita nggak mencela-mencela gitu ya, sehingga kita straight to the point, walaupun jalannya agak bersimpang sedikit, tapi tetap exactly akan menuju kepada poin yang kita sudah setting dari awal. Nah, ini penting, dan saya rasa memang ini pelajaran juga dari conference kita ini kepada calon-calon awardee LPDP, bahwa Anda harus punya hal yang jelas gitu ya, yang akan Anda kerjakan, hal yang jelas, apalagi MBA. Jadi baru S1 langsung MBA, kayaknya Anda masih miskin pengalaman. Maaf sih ya, maaf ngomong ya, karena ini belum punya belum melihat seperti apa dunia bisnis itu. Nanti Kak, satu pertanyaan lagi nih. Do you reckon that study in Indonesia is not really give you global experience? At the end you try to apply to UK. Kalau aku lihat mungkin sekarang, khususnya di bidang aku ya MBA dan di kampus aku yang sebelumnya, sebenarnya mereka udah mulai expose mahasiswanya dengan English. Bahkan tanya sama teman-teman, udah kelasnya juga udah 80% English. Cuman dari segi globalisasinya itu menurut aku masih kurang, Bang, karena student action yang ke Indonesia juga sedikit gitu kan. Jadi ya udah, nggak apa-apa sih kalau menurut aku kita menjemputnya keluar, tapi nanti balik lagi kita mengaplikasikan hal-hal yang dari luar untuk di Indonesia gitu. Karena kan pernah dapat contoh juga nih dari teman aku. Jadi dia kuliahnya di UI, dosennya itu berasal dari kuliahnya dulu di luar. Nah, dosennya itu membawa culture dan pembelajaran dari luar ke UI, dan mereka akhirnya terexposure itu meskipun nggak keluar negeri. Nah, itu udah mulai sih sebenarnya dengan makin banyaknya mahasiswa yang udah kuliah di luar. Jadi nggak mesti kita harus keluar, tapi dengan resource yang ada itu bisa gitu. Cuman kalau aku pengen ngerasain international ekosistem aja sih, Bang, di luar gitu kan, pengalaman. Terus juga ya why not gitu ya, ketika dapat kesempatan ya alhamdulillah kita ambil, terus kita jalanin dengan sebaik mungkin. Saya bisa katakan saya bukan nggak suka ya dengan awardee yang go study abroad and then you just try to your social media full with the healing and then picture autumn, winter and summer, and then I don't want to say that okay that's forbidden. No, that's not forbidden. Tapi seorang Tika nanti akan membawa sosial medianya, branding dirinya kepada orang-orang yang akan melihat sosial media itu kepada lebih ke academic life atau kepada hal-hal receh yang nggak bermanfaat seperti itu. Ini pertanyaannya menjurus ya. nggak open nih. Pertanyaan menjurus. Mungkin kalau hal-hal receh itu sebenarnya lebih ke ini ya, Bang. Kita pengen sharing ke close friend kita ya, kayak hey kita lagi di ini nih gitu kan. Ternyata berbagi pengalaman lah kan. Cuman kalau misalnya untuk halayak lama yang mungkin memandang kita adalah sebagai seseorang yang punya influence yang lebih, ya pastinya harus yang lebih bermakna lah. Kalau menurut aku ya, lebih bermakna dong. Masa kayak kita followersnya mungkin orang-orang yang pengen belajar, tapi hal remeh mungkin nanti di-unfollow bahkan, atau orang nggak unfollow tapi orang mikirnya ini kayak cuman show off doang kayak gitu kan, flexing, kayak gitu. Itu nggak bagus juga sebenarnya. Jadi aku pengen menggunakan sosial media itu untuk hal-hal yang bermanfaat, Bang. Dan pun kalau misalnya kita memperlihatkan prestasi kita itu sebagai motivasi, ternyata di luar, misalnya aku ikut lomba, aku punya rencana untuk ikut kompetisi-kompetisi, dan itu menjadi wawasan bagi mereka, ternyata di luar tuh kita bisa dapat kompetisi ini dan kita bisa dapat hadiah untuk jadi modal loh, kayak gitu. Karena kan kalau di Indonesia jarang ya, maksudnya kita ikut pitch deck, ternyata hadiahnya hanya sebuah
sebuah sertifikat misalnya kayak gitu, bukan bener the real investor. Aku udah punya pengalaman di situ soalnya. Nah, jadi ternyata di luar tuh banyak kesempatan itu. Nah, itu jadi motivasi. Oh, motivasi baik itu mau kuliah di luar atau mau cari opportunity yang lebih lagi kayak gitu. Jadi itu lebih ke hal-hal yang mungkin bisa diambil manfaatnya dari sisi akademik maupun dari sosial, dan juga untuk yang hal-hal remeh itu aku juga agak-agak kurang, bahkan sebelum pergi juga aku agak kurang sih Bang. Terlalu banyak mengeksposur Instagram dengan hal-hal remeh itu nggak bagus juga kalau menurut aku gitu. Ya, di Time Language Center kita sudah memberikan global experience sejak founder dan Miss Tilly co-founder dari Australia. Kita comeback 2014, kita sudah mulai membentuk komunitas seperti ini dan sudah ratusan alhamdulillah yang sudah go global, dan kita merasa penting sekali orang terexposure dengan global experience sehingga Anda bisa compete internationally dengan kearifan lokal yang kita punya. Contoh Time Language Center, saya pernah sampaikan ke LPDP, kapan LPDP bisa men-challenge world class university dengan karya Anda sendiri. Contoh, English Proficiency Test, kita pakai IELTS kan, which is saya pikir itu adalah language as imperialism. Betul nggak? Iya, mungkin. Kalau IELTS itu kan sebenarnya bisa untuk semuanya, nggak mesti di Inggris ya Bang ya? I mean like, Anda dipaksa pada suatu standar, harus pakai standar ini, baru Anda layak sekolah di world class university. Nah, which is kalau saya rasa itu penjajahan dalam berbahasa. Saya pernah baca artikelnya English as language imperialism. Jadi kita dipaksa mempelajari bahasa itu. Contoh Jepang nggak mau belajar bahasa Inggris karena mereka punya power sendiri. Oh, you have to learn my language. No, I have to learn your language, but you have to learn my language. Sampai over ke LPDP. Kapan nih LPDP mempercayai produknya sendiri? Karena di Time Language itu rata-rata LPDP yang LPDP yang kerja di sini. Kapan Anda pertama mempercayai deh Time Language Center sebagai the place for your awardee untuk belajar bahasanya, terutama untuk yang afirmasi. Karena kita sudah menghasilkan produk-produk yang memang udah berhasil lulus LPDP, terima di S1, S2, S3 di luar negeri, itu di World Class University. Nah, kemarin saya ketemu dengan salah satu direktur keuangan LPDP, saya sampaikan, saya mau masukin proposal ini, kira-kira bisa nggak? Tapi yang lebih terpentingnya adalah kita mesti punya language proficiency sendiri. Nah, kapan nih LPDP mau bikin itu? Dan di saat LPDP mampu bikin itu dan mampu meng-challenge dari kampus-kampus luar, kalau kamu mau student saya, ini pakai. Saya udah men-screen orang-orang yang akan sekolah dan bahasa juga gak kalah keren kok gitu loh. Ya, nah kita sekarang ada Duolingo, ada PTE, ada IBT, ada IELTS gitu kan, ada TOEIC. Nah, kapan LPDP punya? Karena LPDP udah menghasilkan kurang lebih 47.000 orang awardee. Itu udah fantastis sejak 2012 berdiri LPDP, udah lebih satu dekade ya, berkarya untuk bangsa. Nah, ini yang saya challenge LPDP sejak 2020, tapi sampai sekarang belum ada jawabannya dari LPDP, dan email pun ini is good idea, tapi belum bahas itu. Tapi it's okay, that's fine. Bagi saya sebagai pengelola language center, terutama kita memberikan IELTS di sini, pelatihan bahasa, language assessment ya. Language assessment itu penting kita pelajarin, dan itu pusatnya adalah Cambridge saat ini ya. Cambridge di UK tentunya. Nah, ini bukan ancaman ya bagi Cambridge, tapi kita sebagai semangat kembali ke semangat Tika yang pengen mengembangkan brand lokal. Saya juga semangat pengen mengembangkan brand lokal. Oke, itu aja barangkali ya bincang-bincang kita, dan ini luar biasa dari seorang Tika, pengalamannya dengan 6 tahun di Paragon ya, dan juga nanti akan berangkat studi MBA, dan juga foundernya tadi keren ya, tiga-tiganya ke UK. Nah, jadi termotivasi juga ya Bang ya, jadi kayak kalau misalnya satu berangkat, yang lain harus berangkat gitu. Jadi harus mencari juga sih, ini salah satu pesan ya, harus mencari lingkungan yang mendukung gitu, harus mencari lingkungan yang mendukung supaya kita juga ikut termotivasi, jangan ikut yang salah arus lah kayak gitu. Karena kalau misalnya kita merasa aku bertahan kok meskipun lingkungan aku santai-santai, enggak, pasti tidak gitu, pasti tidak. Yakinlah harus cari atmosfer yang bagus gitu. Dan itu ada di Time Language Center, Tika. Ya, betul. Makanya aku juga masuk ke sini untuk warm up aku sebelum kuliah nantinya gitu. Nah, betul sekali, karena banyak anak-anak yang datang ke Time Language Center awalnya cuma dalam negeri aja, tapi ngeliat temannya udah sibuk-sibuk nih IELTS ngapain, mau ke Australia, mau ke UK, mau ke Amerika, mau kemana-mana gitu ya. Akhirnya mereka terwarnai. Tapi terwarnai dengan hal yang positif, why not? Karena sepenting orang mendapatkan global experience, karena supaya mereka mampu berpikir secara
kompleks yang pertama, dan mereka mampu melihat perspektif dengan skin color yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, budaya yang berbeda, polusi yang berbeda, sehingga mereka akan kaya pengalaman, dan pas kembali ke tanah air mereka akan menjadi orang-orang yang sudah memiliki one step lebih keren lah menurut saya. Bukan berarti meng-underestimate orang di Indonesia tidak one step lebih keren semuanya, tapi dengan global experience sebagai global citizen ya. Karena 21st century skill ini karena maksud saya dengan keberadaan dunia yang sekarang ini bisa diakses dimanapun, kita bukan hanya sebagai masyarakat Indonesia, tapi kita juga sebagai global citizen ya, dengan target harus mengurangi suhu bumi 1,5 derajat ya. Itu konferensi di kampus kamu tuh di Glasgow 2021. 100 kepala negara di dunia konferen di sana. Kita harus menurunkan suhu bumi ini menjadi 1,5 derajat lagi, kalau enggak akan terjadi disaster ya. Itu sangat ini masif banget ya. Ini kita harus sama-sama menjaga bumi, dan kembali dengan skincare yang buat tadi, minimalisir dari pemanasan global barangkali ya, dan pemanfaatan sumber daya yang sangat natural. Oke Tika, pesan Tika buat orang yang masih malas belajar bahasa Inggris hari gini masih banyak loh Tika. Waduh, mungkin karena ini ya tadi lingkungan ya Bang ya, lingkungannya. Jadi kita harus memaksakan diri. Dan sebenarnya untuk mencari lingkungan itu gampang. Di HP kita sendiri, di smartphone kita sendiri, kita bisa mulai membuat ekosistem itu. Jadi kayak dari YouTube kita udah mulai kita buat keyword-keyword terkait dengan belajar bahasa Inggris atau exposure terkait bahasa Inggris. Kalau mau dengerin sesuatu tuh dengan bahasa Inggris, nanti lama-lama kita akan termotivasi, asik juga ya belajar bahasa Inggris. Nah dari situ mungkin jadi mulai nih muncul untuk belajar bahasa Inggris. Karena kalau nggak ada motivasi, nggak ada lingkungan, nggak ada yang ngedukung, pasti terus-terusan males Bang. Gitu. Jadi balik lagi aku pun termotivasi untuk belajar bahasa Inggris karena memang harus gitu ya, ada target. Jadi tentukan dulu targetnya. Pun kalau misalnya teman-teman belum tahu nih mau ngapain ke depannya, nggak apa-apa belajar sama kayak belajar matematika. Kita nggak tahu ya kita belajar matematika nanti buat jadi apa. Sama kayak bahasa Inggris, belajar aja. Yang penting belajar sebisanya kayak gitu kan. Nanti ketika teman-teman udah tahu nih, oke, tujuan aku nih apa, baru dibantu dengan mentor. Kemanapun bisa di time dan kemanapun di HP atau mungkin online gitu, dibantu dengan mentor supaya kita bisa lebih siap nanti untuk mencapai target-target kita. Karena sekarang udah zamannya global. Kalau misalnya orang udah nggak bisa bahasa, at least bahasa Inggris itu dirasa udah kuno banget ya Bang ya, udah kuno banget sih kalau menurut aku kayak gitu. Meskipun hanya mengerti itu udah lumayan kayak gitu. Masalah ngomong itu kan pembiasaan dan lingkungan juga. Makanya kalau udah pengen lancar, ya carilah tempat di mana kalian bisa disupport, bisa dimotivasi, dan juga bisa dikasih tahu yang mana yang benar kayak gitu. Oke, sejauh ini sampai titik ini support system apa yang paling Tika rasakan dari keluarga? Orang tua dan suami barangkali? Iya, lebih ke ini sih. Apa yang mau kamu lakukan, targetnya apa, mereka doain sebenarnya, doain dan kasih akses, diizinin. Itu udah sangat-sangat bersyukur ya. Kalau udah nggak diizinin ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sebagai kita masih muda, terus apalagi perempuan gitu kan, kita mau belajar itu sesuatu hal yang positif dan didukung. Jadi keluarga sangat mendukung yang namanya pendidikan setinggi apapun. Selagi kita bisa meraih pendidikan itu, aku ngerasa ya udah aku harus mengambil kesempatan ini dengan baik, mencapai tingkat pendidikan yang paling tinggi, dan juga pasti nanti akan meningkatkan harkat dan martabat keluarga pastinya ya kan. Oke Tika, thank you so much bagi-bagi informasinya, bagi-bagi ilmunya dalam perwakilan mereka. Berangkatnya September tanggal 8 insya Allah, 8 September. Oke, sekitar 1 bulan lebih lagi ya meninggalkan Indonesia dengan tujuan sebagai Ambassador of Indonesian People dan juga sebagai Ambassador of LPDP. Semoga bisa menjaga nama baik LPDP, nama baik Indonesia tentunya, dan lancar dapat nilainya HD semua, high distinction ya, dengan segudang pengalaman dan kembali ke Indonesia yang pastinya berkontribusi, tidak hanya sekedar janji-janji dan berkarya, sama-sama kita berkolaborasi membangun Indonesia. Thank you so much. Oke, sukses juga buat Time Language Center. Semoga jadi center, benar-benar jadi center dan menjadi standardized dari LPDP ya untuk pusat bahasa nantinya. Amin. Okay, it's time to build our future with Time Language Centers. Ciao.